Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Arianti, Rizkatul Khairat, dan saya sendiri, Ayu Ratnasari. Judul makalah kami yaitu memahami hubungan industrial dalam konteks perusahaan. Pengertian hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Di samping itu, masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat, konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Jadi, hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut dalam pengertian sempit. Hubungan industrial diartikan sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau manajemen-employees relationship. Prinsip hubungan industrial. Hubungan industrial mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha dan pekerja. Demikian, pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Yang kedua, perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang. Yang ketiga, pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam berbagai kerja atau pembagian tugas. Yang keempat, pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan. Yang kelima, tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan perusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keenam, mempunyai produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bersama yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja. Sarana pendukung hubungan industrial. Payaman J. Simanjuntak 2009 menyebutkan sarana-sarana pendukung hubungan industrial sebagai berikut. 1. Serikat pekerja atau buruh. 2. Organisasi pengusaha. 3. Lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit. 4. Lembaga kerjasama tripartit atau LKS tripartit. 5. Peraturan perusahaan. 6. Perjanjian kerjasama atau PKB. 7. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 8. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk menggapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua belah pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Pada sebuah kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi dan biasanya memiliki keahlian dalam negosiasi serta etika bisnis yang baik. Syarat negosiasi. Untuk menjalankan proses negosiasi, setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki, yaitu dilakukan dengan minimal 2 orang atau lebih. Yang pertama, negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya negosiasi antara pembisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua yaitu jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam penentuan keputusan. Kemudian tujuan dan manfaat negosiasi. Tujuan negosiasi berikut ini adalah tujuan dari negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama. Kedua, perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Ketiga, menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi, atau mencapai win-win solution. Keempat, mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa dipaksakan. Kemudian manfaat negosiasi.
Manfaat yang diperoleh dalam proses negosiasi adalah yang pertama, terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. 2. Timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Keempat, terbentuknya interaksi yang positif antara pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Ciri-ciri negosiasi. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. 2. Adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. 3. Kedua belah pihak menjalin kerjasama. Dan keempat, adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Jenis-jenis negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal. Kedua, negosiasi informal. Ketiga, negosiasi dengan pihak penengah. Keempat, negosiasi tanpa pihak penengah. 5. Negosiasi kolaborasi. 6. Negosiasi dominasi. 7. Negosiasi akomodasi. Dan 8. Negosiasi loss-loss.